Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan sekarang waktunya saya bertanya kepada Bang Ujang Komarudin di sini. Apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini akan ditanggapi seperti apa sih? Pasti ada juga merasa bahwa ya setuju seperti tadi Ustadz Dasat. Tapi ada juga sebentar, apa jangan-jangan yang kritik juga dianggap radikal atau bagaimana nih Bang Ujang? Ya, saya ada dua makna yang saya mengerti dari yang disampaikan oleh Pak Presiden. Pertama tentu Presiden punya data dan fakta ya, terkait persoalan radikalisme yang ada, katakanlah yang mungkin saja sudah mulai masuk melalui ibu-ibu anggota TNI Polri. Nah ini kewaspadaan ini menjadi penting. Kenapa? TNI Polri sebagai alat negara itu tidak boleh dimasuki oleh pikiran, perilaku maupun ideologi radikal apapun itu. Jadi ini menjadi peringatan keras dari Pak Presiden. Tetapi di saat yang sama juga ada makna lain. Makna lain itu kan begini, karena Pak Presiden itu mohon maaf ya biasa banyak juga lawan politiknya gitu kan, banyak juga pihak-pihak yang tidak suka. Maka maknanya juga bisa menjadi lain, bahwa ada juga misalkan pihak tertentu yang memang di-framing, dituduh gitu ya, dijadikan sebagai pihak yang dianggap radikal. Ini kan yang berbahaya. Oleh karena itu tadi saya sepakat dengan Pak Kiai Khalil, Pak Kiai Latif, lalu Bang Ngabalin ya. Mesti kita punya batasan. Harus koordinasi, harus komunikasi antar instansi dan antar lembaga ya. Mana-mana misalkan pihak-pihak atau dai-dai yang dituduh radikal itu juga mesti jelas. Jangan sampai batasannya juga tidak jelas atau kabur. Ini menjadi persoalan sehingga perdebatannya tidak pernah berakhir. Nah, oleh karena itu ya saya sepakat dengan Pak Kiai Khalil ada 1.000 dai, misalkan ditambah lagi nanti ada beberapa juta dai yang memang sudah jelas keahliannya, sudah jelas ke NKRI-nya, sudah jelas Pancasilaisnya gitu ya. Ini yang harus ditumbuhkan, dikembangkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden saya rasa sudah tepat ya. Kenapa? Institusi Polri maupun TNI menjadi institusi yang menjadi penyangga bangsa ini ya, yang harus kuat, yang harus kokoh, yang tidak boleh dimasuki oleh paham-paham radikalisme itu. Baik. Jadi itu yang pesan inti. Tetapi tadi Mbak, makna lainnya adalah ya jangan-jangan Pak Presiden mau memframing pihak lain gitu. Ini yang akan menjadi persoalan. Oleh karena itu ya komunikasi di antara internal lembaga dengan MUI, dengan ormas-ormas Islam itu menjadi penting sehingga tidak ada lagi pernyataan Presiden yang seperti itu. Oke, mungkin sekarang saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, mungkin saya sebagai umat di sini, umat Muslim juga agak bingung. Sebenarnya seharusnya penceramah itu ketika berceramah di mimbar, apakah hanya sebatas mengenai akidah, ibadah, atau mungkin isu-isu kekinian kafir dan kafir tidak itu seperti itu tidak bisa dibahas atau bagaimana? Tanggapi apa dikatakan oleh Bang Ngabalin? Ya kita ada pedoman dakwah. Kalau nyebut Muslim kafir itu sebuah keniscayaan dalam ajaran Islam. Karena dalam Islam ada Muslim, ada kafir. Yang tidak boleh adalah mengkafir-kafirkan. Kalau mengkafir-kafirkan itu berarti dia sudah merendahkan orang lain. Tapi dalam ajaran Islam ada Muslim, ada kafir. Semuanya ajaran Islam pasti menyebut hal itu. Nah pada saat kita ceramah di MUI punya namanya pedoman dakwah, kode etik. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Punya data, punya fakta, punya dalil. Dan tentu ada pedoman etik di situ. Bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan, tidak boleh merendahkan kepada orang lain. Dan termasuk di dalamnya kalau dalam kerangka kami bisa memberikan standarisasi, dia tidak boleh mempertentangkan NKRI dengan keagamaan kita. Karena founding father kita sudah jelas ketika mendeklarasikan negara kesatuan Republik Indonesia ini, landasannya adalah Piagam Madinah. Yang Rasulullah SAW itu bentuk pada saat itu. Dan menurut penelitian oleh seperti Profesor Dr. Thohir Azhari yang disampaikan juga Profesor Ahmad Soekarja, ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada kesalahpahaman kalau ini menganggap negara taghut yang saya minta. Tetapi saya begini ke Pak Presiden, barangkali jangan sampai bahasa radikal itu menjadi buyar pemaknaannya. Nanti kalau buyar ini akan maknanya sendiri-sendiri. Orang-orang yang tidak paham dengan agama, apalagi punya ada gejala fobia terhadap Islam, maka ketika menyebut tadi kafir itu dianggap adalah dia akan menyerang. Tidak, itu hanya batasan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi sebenarnya nyebut kafir dengan non-muslim itu nggak jauh beda maknanya. Hanya soal rasa ada orang yang biasa dikafir-kafirkan, maka ketika nyebut kafir seakan-akan dia dicemooh.
Padahal itu adalah ajaran biasa. Yang kedua, jangan sampai nanti ada keserangan balik karena tidak setuju yang mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dia dianggap radikal dan dia merasa mempertahankan agamanya. Ini akan rusak. Nah, kami memang sama dengan Ustadz Das Latif, ini tidak hanya di TNI Polri, mungkin karena kesempatan beliau depan TNI Polri ya, sehingga ngomongin TNI Polri. Dan itu yang sangat vital karena itu alat pertahanan negara dan aparat penegak hukum. Di lain pun juga perlu. Nah, di sinilah kita perlu barangkali aspek keagamaan dikembalikan pada ahli agama. Syariah compliant, kepatuhan syariah, pengenalan agama bisa dikembalikan kepada ormas-ormas yang penyangga kemerdekaan ini. Ada NU, ada Muhammadiyah. Di sini tempat bergabungnya NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Itu ada di MUI. Di sinilah pentingnya kita kerjasama bahwa radikalisme dalam arti terorisme, ekstremisme, bukan radikalisme menyelesaikan masalah dengan filosofis yang juga sampai mengakar. Bukan makna ini makna lain karena memang bisa positif, bisa negatif. Tapi makna menurut undang-undang ini menjadi musuh kita bersama. Tapi penyelesaiannya isme itu tidak bisa dengan menyelesaikan terornya. Dengan cara ditekan tidak bisa. Isme itu makin ditekan, dia makin merasa bagian dari perjuangan. Maka yang bisa dilakukan adalah dialog dan mengubah mindsetnya. Dan itu terbukti teman-teman jadi teroris ketika oleh BNPT dilakukan dialog dan mereka bisa berubah menjadi pembela NKRI. Jadi ada batasan di mana benih radikalisme yang ekstremisme itu yang sampai bahaya, mana yang bisa dibina. Oke, terakhir di sini Pak Ustadz Dasat, sebenarnya bagaimana sih agar para penceramah ini punya batasan, mengingat memang kalau tema itu kan agak pusing juga untuk menjadi penceramah, untuk memikirkan apa tema sampaian dalam ceramah kali ini, mengingat begitu banyak, atau bagaimana? Ya, terima kasih. Saya sering diundang TNI, Polri untuk ceramah, terutama polisi. Beberapa pekan yang lalu saya diundang di Bareskrim. Dikumpul seluruh penyidik oleh Pak Agus, Komjen Agus, minta ceramain. Itulah bedanya, pesan inti saya adalah beda antara seorang bibir ulama mengeritik dengan bibir demonstran. Kalau ulama jangan menghina, jangan memaki. Saya mengeritik Polri tapi tidak membuat dia marah. Itulah yang disebut dalam sastra, ada disebut satir. Bagaimana kita mengeritik itu, orang yang dikritik itu tidak tersinggung. Itulah pentingnya para mubalik untuk memiliki teknik komunikasi yang baik. Mestinya pernyataan presiden ini jangan dipahami secara negatif, kita pahami koreksi intern bagi para mubalik untuk memperbaiki metode dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian perlu disepakati secara jelas agar tidak kabur mana yang disebut radikalisme. Kembali kepada konstitusi, radikalisme itu merongrong negara, baik ide-idenya secara fisik, intinya ingin merusak tatanan bernegara. Tapi kalau mengeritik pemerintah hilang minyak goreng, padahal kita punya sawit banyak, janganlah dianggap kami ini radikal. Ini bagian daripada kecintaan kita kepada NKRI dengan menyampaikan bahwa ini ada ketimpangan. Ada impor gula, padahal kita ini negara kelautan. Ini kalau disampaikan di mimbar, jangan juga dianggap kita ini radikal. Tapi ini bagian dari cinta ulama untuk memperbaiki negara. Saya kira kita sepakat pernyataan Presiden, tidak ada ruang publik dan mimbar bagi orang-orang yang menyebarkan kebencian, fitnah, hasutan, dan radikalisme. Baik, terima kasih Ustadz Dasat dan juga terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan ini jangan memberikan kita semacam justifikasi yang negatif. Mungkin jadikan ini kemudian ajang refleksi diri ya untuk para penceramah untuk memfilter lagi isi ceramahnya. Meskipun saya percaya bahwa para penceramah ini pasti akan selalu berujung kepada kebaikan umat pastinya. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Ustadz Dasat. Nah, sesaat lagi ini masih ada lagi yang seru pemirsa, bahwa banyak sekali materi sampaian dari Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI 2022. Selain tadi penceramah, yang dibahas adalah grup WhatsApp yang sudah ada indikasi menolak IKN. Sesaat lagi.